Kemenangan Persib lawan Bali United kemarin itu bukan cuma soal 3 poin loh. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi kemenangan yang kayaknya udah ditakdirkan ini. Kalian mikir apa yang terjadi malam itu cuma kebetulan? Siap-siap aja deh, karena ini sama sekali bukan kebetulan. Ini tuh soal strategi, mentalitas, dan ikatan tim yang ditempa lewat berbagai kesulitan. Penasaran buktinya? Kita lihat sekarang. Oke, kita mulai dari awal ya. Coba bayangin, Persib itu lagi ngejalanin misi yang bisa dibilang mustahil. Mereka mau coba raih gelar juara 3 kali berturut-turut. Gila kan? Perjalanannya itu penuh banget sama rintangan dan tekanan yang luar biasa berat. Dan jalannya itu nggak mulus sama sekali. Di depan mereka udah ada raksasa-raksasa liga. Ada Borneo FC yang lagi nggak terhentikan. Terus ada rival abadi, Persija, yang nempel ketat di posisi kedua. Jadi, narasi di luar sana udah berubah. Persib yang tadinya favorit, sekarang malah dianggap kuda hitam di perebutan gelar mereka sendiri. Tapi, gini, sebelum mikirin Borneo atau Persija, ada satu musuh yang harus mereka taklukkan dulu. Musuh ini bukan sekedar lawan, tapi lebih kayak mimpi buruk pribadi mereka. Siapa lagi kalau bukan Bali United, tim yang seolah-olah megang kutukan buat Persib. 9 tahun, bayangin, 9 tahun Persib nggak pernah menang di kandang Bali. Sejak 2016. Jadi ini bukan pertandingan biasa. Ini pertarungan ngelawan sejarah. Ngelawan tim yang belum pernah mereka kalahin di kandangnya sendiri selama itu. Ini kutukan yang nyata, benar-benar nyata. Nah, Bali United ini emang terkenal jago mainin psikologis lawan. Mereka punya taktik yang unik, bisa bikin lapangan itu jadi kayak kasur buat mereka rebahan. Maksudnya, mereka sengaja memperlambat tempo, bikin lawan frustrasi, mancing-mancing emosi, sampai akhirnya momentum tim sekuat apapun bisa patah. Jago banget mereka soal ini. Tapi, Persib yang datang malam itu beda banget, bukan Persib yang dulu. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Dulu, kalau diginiin sama Bali, Persib pasti udah frustrasi, emosional, gampang kepancing. Sekarang, di era Hodak, mereka jauh lebih tenang, lebih strategis, dan pantang menyerah. Jelas banget kan, ada sesuatu yang udah berubah total? Oke, masuk ke pertandingan, tegang banget. Skor masih kacamata, 0-0. Kepanikan tuh udah mulai kelihatan di antara pemain. Nah, di momen-momen genting kayak ginilah, sang arsitek, Boyan Hodak mulai ngeracik mahakaryanya dari pinggir lapangan. Waktu makin mepet, pertahanan Bali susah banget ditembus. Kayaknya udah buntu deh, udah pasrah. Tapi justru di saat kayak gini, Coach Hodak ngelihat sebuah celah, sebuah peluang. Dia siap buat ngambil langkah. Sebuah pertaruhan yang udah diperhitungkan matang-matang buat ngubah takdir pertandingan ini. Dan inilah dia rencana jeniusnya Hodak. Coba kita lihat timeline-nya. Menit 65, Beckham Putra masuk. 10 menit kemudian, menit 75, giliran Andrew Yung yang dimasukin. Dan puncaknya, menit 84, gol! Siapa yang cetak gol? Andrew Yung. Siapa yang ngasih asis? Beckham Putra. Dua-duanya pemain pengganti. Gila, ini bukan hoki, ini eksekusi rencana yang sempurna banget. Gol di menit ke-84 itu. Wow, itu nilainya jauh lebih besar dari sekedar 1 gol di papan skor. Itu adalah simbol pembebasan. Kenapa? Karena gol ini benar-benar memutus rantai. Rantai kutukan 9 tahun tanpa kemenangan di Bali. Rantai keraguan yang mungkin mulai muncul. 1 gol itu aja udah cukup buat nulis ulang sejarah. Buat nyalain lagi api mimpi jadi juara. Dan yang paling penting, ngirim pesan yang jelas dan kuat buat semua rival mereka. Kami belum selesai. Tapi tahu nggak, kekuatan Persib yang sebenarnya itu ternyata bukan cuma soal taktik jenius di lapangan. Ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu ikatan di dalam tim yang udah kayak keluarga. Bener-bener solid dan nggak bisa dipecah. Nih, kita lihat buktinya. Ini dia. Coba dengerin kutipan ini. Ramon. Dia tidak cemburu, dia tidak iri. Dia juga ikut berlari dan merayakan gol itu. Bayangin, Ramon, striker yang posisinya digantiin, dia nggak ngambek. Justru dia lari ikut selebrasi gol penggantinya dengan seneng banget. Itu baru namanya semangat tim sejati. Dan bener aja, media kan langsung coba goreng-goreng tuh. Bikin drama seolah-olah ada konflik internal gara-gara pergantian pemain. Tapi apa yang terjadi? Nggak ngaruh sama sekali. Persatuan skuad yang udah dibangun sama Hodak ini terlalu kuat. Isu-isu kayak gitu, mental deh. Nggak ada artinya.
Dan yang lebih keren lagi, Persib ini ternyata jadi semacam tempat penyembuhan buat para pemainnya. Coba lihat contohnya Tom Hayes sama Eliano. Mereka datang ke Persib bawa beban mental. Ada yang patah hati gara-gara timnas, ada yang lagi punya masalah. Tapi di lingkungan Persib, mereka bisa ketawa lagi, bisa bercanda lagi. Klub ini jadi rumah buat mereka. Jadi, kombinasi antara kemenangan dramatis itu sama semangat kekeluargaan yang solid banget, akhirnya melahirkan sebuah identitas baru buat Persib Bandung, identitas yang kuat. Dan ini adalah sebuah peringatan yang dikirim ke seluruh penjuru liga. Apa peringatannya? Persib sekarang itu bagaikan kapal perang besar. Keren banget kan metaforanya? Maksudnya, gerakannya emang nggak selalu cepat, nggak selalu mencolok, tapi dia stabil, kuat, dan nggak tergoyahkan. Susah banget buat dihentikan. Dan kekuatan kayak kapal perang ini nggak datang gitu aja. Mereka ditempa lewat berbagai kesulitan. Mereka harus ngadepin keputusan wasit yang kadang, ya gitu deh, nggak adil. Mereka kena denda-denda yang aneh, ditinggal pemain senior yang penting. Tapi mereka tetap jalan terus. Bahkan, mereka jadi satu-satunya tim yang bisa ngalahin Borneo FC yang lagi perkasa banget. Semua itu yang ngebentuk karakter mereka sekarang. Karena pada akhirnya, kita harus ingat, Persib itu bukan cuma sekedar klub sepak bola. Buat banyak orang, Persib itu lebih dalam dari itu. Persib itu warisan, sebuah pusaka sakral yang diturunin dari bapak ke anaknya. Ini soal identitas, soal harga diri masyarakat Jawa Barat. Jadi, sekarang saat kapal perang besar ini terus berlayar menuju akhir musim, tinggal satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Sebuah kapal yang dibangun dari air mata dan doa. Kira-kira sanggupkah kapal ini akhirnya membawa pulang mahkota juara itu kembali ke Bandung?